Hello guys, Tuan Muda akan melanjutkan alur anime Solo Leveling episode ke-7. Are you ready? Ikazo! Seorang staf asosiasi memberikan laporan kejadian kepada manajer Wo mengenai 6 hunter yang gugur di Red Denjin Ring E semalam. Dalam laporan, hanya 2 orang yang selamat, Hunter Ring D dan E. Sekilas, laporan itu seperti laporan biasa. Namun, di laporan itu, mereka berdua keluar dengan mengalahkan bos. Hal menariknya, di laporan tersebut terdapat nama Sung Jinwoo yang sebelumnya berhasil selamat dari peristiwa Double Denjin. Dan juga salah satu korban yang tewas bernama Hwang Dong-suk, kakak dari Hunter Hwang Dong-soo. Manajer Wo mulai mencurigai Sung Jinwoo. Berpindah ke rumah Sung. Terlihat ia baru saja belanja membawa banyak makanan untuk adiknya. Jin Ah bertanya, bagaimana tentang raid terakhirmu kak? Namun Sung diam saja. Ia terbayang bagaimana ia menghabisi para hunter itu dengan mudah. Ketika sedang memikirkan kejadian itu, Sung meminum birnya. Namun tiba-tiba layar Jim muncul memberitahu peringatan tentang zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh dan langsung menetralkan alkohol yang masuk sehingga tak akan membuat Sung mabuk seberapapun Sung meminum bir itu. Notifikasi Jim menampilkan Sung mendapatkan cash reward selalu sehat. Itu akan menghilangkan toksin dan kondisi abnormal. Ia teringat, mungkin ini hadiah dari Denjin Ganda, mengingat kaki dan tangannya terputus namun kembali normal waktu itu. Keesokan harinya Sung bertemu dengan Yo Jin Ho. Di pertemuan itu, Yo Jin Ho mengucapkan terima kasih karena menyelamatkan nyawanya. Sung menanyakan maksud dan tujuan Jin Ho menemuinya. Jin Ho berkata, ia ingin membentuk sebuah tim. Pada awalnya, Sung langsung menolak tawaran itu. Ia tak ingin bermain dengan anak orang kaya. Jin Ho memohon dan mengatakan 19 kali lagi. Tujuan Jin Ho ialah ia ingin menjadi Guild Master. Salah satu syarat ialah pernah raid minimal 20 kali. Jin Ho ingin belajar untuk mewarisi perusahaan ayahnya. Jin Ho ialah putra kedua dari perusahaan besar konstruksi Yojin. Singkatnya, ayah Jin Ho dengan perusahaan konstruksi ingin membuat Guild Master dengan Jin Ho yang akan menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin, maka ia harus memenuhi syarat. Salah satunya ialah minimal melakukan raid 20 kali. Sung mulai berpikir, bagaimana tidak, Denjin memang sangat berbahaya, namun menyimpan banyak benda berharga. Salah satunya adalah batu sihir dan lainnya. Jin Ho menjelaskan, ayahnya ingin hunter dengan rank S, namun di negeri ini cuma ada 7. Dan satu-satunya yang tanpa guild yaitu Hunter Min Byung-gyu yang sudah pensiun. Jin Ho ingin meyakinkan ayahnya jika ia bisa menjadi guild master. Ia juga memprediksi kekuatan Sung mungkin bisa lebih kuat dari Hunter Rank A. Jin Ho juga menunjukkan nilai pasar gedung yang akan menjadi markas guildnya nanti yang mencapai 30 miliar. Dan itu juga sebagai hadiah untuk Sung jika sukses dengan raidnya. Sung juga memikirkan akan sangat beresiko bekerja dengan orang yang belum diketahui pengaruhnya. Karena levelnya semakin naik, mungkin saja Sung bisa melebihi Hunter dengan rank S. Dan 30 miliar ini bukan apa-apa. Lantas Sung menolaknya. Ketika Sung berjalan pergi dengan tekad yang sangat serius, Jin Ho berkata, jika Sung ingin membantu, maka ia akan merahasiakan rahasia Sung seumur hidup. Saat itu juga Sung menatap tajam ke arah Jin Ho dan melanjutkan langkahnya tanpa satu kata pun. Di lain negara, terlihat adik dari Hwang Dong-suk tengah menerima info hunter yang lolos dari Denjin, yang dimana kakaknya terbunuh. Sambil melihat laporan itu, ia juga bertanya kepada asistennya yang bernama Laura mengenai jika ia membunuh di luar negeri.
Laura menjelaskan, jika itu negara dengan perjanjian ekstradisi untuk kejahatan hunter, maka akan diadili di negara itu. Namun jika tidak, maka akan diadili di negara asal. Mendengar hal itu, Dongso langsung membuat jadwal ke Korea dan mengincar mereka berdua, Jinho dan Sung Jinwoo. Berpindah ke Korea, terlihat Sung sedang berolahraga menyelesaikan case hariannya bersama adiknya Jin Ah. Terlihat ia sudah melebihi target case hariannya sebanyak 1 kilometer berlari. Melihat itu, ia ingin mengetahui sejauh mana ini berakhir dengan melanjutkan melebihi target gymnya. Selang beberapa lama, Sung memeriksa gymnya kembali. Ia membaca gym yang awalnya daily cash kini menjadi secret cash. Sung pun menerimanya. Ada beberapa pilihan kotak gacha. Kemudian Sung memilih kotak gacha terberkahi. Lalu ia mendapat kunci kembali dengan keterangan Kastil Iblis dengan kesulitan S. Di gym juga tertulis ada penyembuh segala dengan sihir kuat yaitu Elisir kehidupan. Sung menyadari sesuatu, ini bisa dipakai untuk menyembuhkan ibunya. Dengan alasan itu, Sung masuk ke dalam Kastil Iblis. Di dalam Denjin terlihat kota yang terbakar api. Dalam benak Sung, mustahil ia tak takut. Namun, ia memiliki batu teleportasi yang bisa membawanya keluar jika ia sudah terdesak nanti. Tak lama muncul monster anjing berkepala 3 bernama Karebius dengan level nama berwarna merah yang berarti lebih kuat dari Sung. Tanpa pikir panjang, Sung langsung menyerang Karebius dengan mengaktifkan skill penambah kecepatan. Serangannya mengenai Karebius, namun hampir tak ada efek kerusakan sedikit pun. Sung kembali mengaktifkan skillnya yang lain, namun dibalas dengan raungan Karebius yang membuat skill itu tak berguna. Kini giliran Karebius yang menyerang Sung. Dengan keganasannya, Karebius berhasil mengenai Sung dan memutus satu tangan Sung, yang membuat HP Sung berkurang drastis. Keadaan Sung semakin memburuk. Ditambah lagi, Karebius mengaktifkan skill amarah pengganda di semua skillnya. Mulai dari kecepatan Karebius meningkat drastis. Itu membuat Sung tak dapat menghindari serangan cakar Karebius. Duar! Sung pun terkena serangannya. Peringatan Jim muncul, HP Sung tinggal setengah. Melihat pergerakan Karebius yang semakin mendekat, Sung mengaktifkan skill pemulihan penuh. Dengan sangat brutal, Karebius menyerang Sung bertubi-tubi. Ini tidak baik. Untuk sekarang ini, Sung hanya bisa menghindar. Sementara Jim terus memperingatkan Sung untuk tidak mati. Karena Sung adalah player. Sung berpikir, jelas ini bukan kebangkitan normal. Sung juga mulai berpikir untuk mengulur waktu hingga skill amarah Karebius berhenti. Namun itu mustahil. Sung juga mulai berpikir untuk menggunakan batu teleportasi. Ketika Sung memegang batu itu, tiba-tiba Karebius menyerang yang membuat batu itu terlepas dari genggamannya. Keadaan semakin sulit. Sung pun berlari dan bersembunyi. Sung membuka gym dan mulai mencari item yang bisa digunakan. Ia membuka toko dan membeli item healing potion yang per botol cuma bisa menambah 100 HP saja. Sung teringat skill penyembuhnya kala meminum bir waktu itu. Tanpa pikir panjang, ia mengeluarkan racun dan meminumnya yang menambah kebugaran Sung. Namun keberadaan Sung diketahui Karebius dengan serangannya. Karebius mengenai Sung. Ketika sedang bertahan, peringatan Jim muncul memberitahu skill kemampuan Karebius sudah berakhir. Ini kesempatan emas bagi Sung. Ia tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan daggernya, Sung menyerang Karebius berkali-kali. Namun tak semudah itu. Gigitan Karebius kali ini mengenai tubuh Sung, yang membuat HP Sung tersisa 179 saja. Keadaan semakin genting dengan sisa-sisa kekuatan dan tekad untuk hidup. Sung menghujamkan daggernya ke mata Karebius berkali-kali, hingga akhirnya Karebius pun tumbang.
Dengan dikalahkannya Karebius, Sung mendapat kenaikan level dan pemulihan seluruh tubuhnya yang terluka parah. Ia juga mendapat beberapa hadiah, salah satunya sebuah kunci dan juga sebuah formula elisir kehidupan, yang dimana Sung harus mengumpulkan 3 item lain untuk mendapatkan eliksir kehidupan. Namun dengan kekuatannya sekarang, Sung menyadari ia tak akan mampu jika masuk ke dalam kastil api yang ada di hadapannya. Dan episode kali ini pun berakhir. Jangan lupa guys, klik like, share, and subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan. Ika Zo.